Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para juri yang terhormat serta hadirin sekalian, perkenalkan, kami adalah tim Back to Win dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dengan bangga kami akan mempresentasikan karya yang telah kami kembangkan dengan penuh semangat. Pada kesempatan ini, kami akan membawakan sebuah emiten yang memiliki prospek cukup baik serta kinerja yang cukup stabil namun memiliki valuasi yang cukup murah. Kami merekomendasikan untuk buy on weakness pada saham ISAT dengan potensial upside sebesar 30,92% dari harga terakhir pada Senin 19 Agustus 2024 seharga Rp11.025 per lembar saham. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasinya. ISAT merupakan perusahaan penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi di Indonesia dan mempunyai 6 anak usaha yang mendukung pertumbuhan bisnis konektivitas B2B dan B2C. Dengan produk dan layanannya seperti M3, Tri, Indosat Hi-Fi, dan Indosat Business. ISAT pertama kali listing di Bursa Efek pada tahun 1994 dan mencatatkan namanya sebagai PT Indosat Tbk dengan kode saham ISAT. Selanjutnya dapat kita lihat dari kontribusi pendapatan ISAT. Segmen jasa seluler menyumbang sebesar 85,4%, segmen MIDI sebesar 12,6%, dan segmen jasa telekomunikasi tetap sebesar 2%. Komposisi pemegang saham mayoritas dimiliki oleh Oredo Asia PT Ltd dengan kepemilikan sebesar 65,64%, PT Tiga Telekomunikasi sebesar 10,77%, dan PT Pengelola Aset sebesar 9,63%, dan sisanya dimiliki oleh publik. Dunia diproyeksikan oleh IMF pada akhir tahun 2024 akan turun sebanyak 0,1% menjadi 3,2% dan kemudian diproyeksikan akan kembali naik menjadi 3,3% pada akhir tahun 2025. Sedangkan di Indonesia PDB diproyeksikan juga akan mengalami penurunan serupa dengan potensi penurunan sebesar 0,05% menjadi 5% pada 2024 dan akan naik kembali menjadi 5,1% pada 2025. Kebijakan Bank Indonesia menerapkan BI rate sebesar 6,25% pada akhir Juli 2024 dengan tingkat inflasi turun dari bulan sebelumnya menjadi 2,31%. Dengan target inflasi oleh Bank Indonesia sekitar 2,5% hingga 1%. ARPU seluler Indonesia jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Pada tahun 2023, ARPU seluler Indonesia sebesar 0,68. Namun, jika dilihat pada populasi digital dunia, Indonesia menempati posisi keempat dengan mencapai 213 juta jiwa. Lalu, dilihat berdasarkan jumlah BTS selama 5 tahun terakhir, ISAT terus menunjukkan tren kenaikan. Jumlah BTS yang terus bertumbuh hingga pada tahun 2023. Penetrasi internet mengalami kenaikan dalam 5 tahun terakhir dengan pertumbuhan CAGR sebesar 4,09% dengan nilai tertinggi pada 2023 yaitu mencapai 77,69%. Dan kami memproyeksikan dalam 5 tahun ke depan pertumbuhan CAGR untuk tingkat penetrasi internet mencapai 3,16%. Proyeksi mobile dan fixed broadband ARPU. Fixed broadband merupakan layanan internet infrastruktur fisik dan diproyeksikan dalam 5 tahun ke depan akan terus mengalami penurunan, namun berbeda dengan proyeksi mobile broadband yang menunjukkan proyeksi yang positif. Hal ini menjadi bukti bahwa perusahaan telah on target dengan meningkatkan layanan mobile broadband seperti 4G LTE dan 5G. Kemudian pada ARPU industri, ISAT menerapkan strategi kepemimpinan biaya yang mana menawarkan harga lebih murah dibandingkan dengan Telkomsel, XL, dan lainnya. Kondisi ini akan berdampak positif pada ARPU ISAT. Dengan dibuktikan pada 2023, ARPU ISAT mencapai 39.000. Kemudian selanjutnya, dilihat dari competitive positioning, ISAT menempati posisi terdepan dalam industri komunikasi dengan pangsa pasar sebesar 40%. Selain itu, ISAT juga berekspansi hingga keluar Jawa untuk menjembatani kesenjangan digital. Dan ISAT juga menggunakan arsitektur teknologi untuk mencapai great customer experience. Pada Porter Favors Analysis saya memberikan skor 4 dari 5 pada bargaining power of suppliers hingga akhir 2023. ISAT memiliki ketergantungan rendah pada pemasok menara dan BTS berkat model bisnis vertikal dan dukungan anak usaha yang menyediakan infrastruktur telekomunikasi. Kemudian saya memberikan skor 3 dari 5 untuk bargaining power of customer. Meski jumlah pelanggan ISAT naik pada 2023, ISAT sempat menaikkan harga kartu perdananya. Hal ini berdampak pada pelanggan kaum mendang-mending, terutama pelanggan pencari promo. Sedangkan rate of new entrants, saya memberikan skor 4 dari 5. Barrier to entry dalam industri telekomunikasi sangat besar. Hal ini disebabkan karena industri telekomunikasi memiliki kebutuhan modal atau biaya masuk yang tinggi untuk pengembangan jangkauan jaringan di seluruh Indonesia.
Segmen jasa seluler dan segmen MIDI menjadi penggerak utama, yaitu sebesar 98,4% dari pendapatan perusahaan. Kami optimis memproyeksikan kepada kedua segmen tersebut akan terus mengalami kenaikan, yaitu sebesar 10,74% setiap tahunnya, secara CAGR dari 2024 hingga 2028. Segmen jasa seluler dan segmen MIDI menjadi penggerak utama, yaitu sebesar 98,4% dari pendapatan perusahaan. Kami optimis memproyeksikan kepada kedua segmen tersebut akan terus mengalami kenaikan, yaitu sebesar 10,74% setiap tahunnya, secara CAGR dari 2024 hingga 2028. ISAT berhasil menjaga pertumbuhan pendapatan dengan CAGR 19,46% dalam 5 tahun terakhir. Pada 2023, pendapatan mencapai 51,28 triliun rupiah atau naik sebesar 9,57% secara year on year, didorong oleh segmen jasa seluler dan MIDI sebesar 98,4% yang tumbuh menjadi 9,23% year on year. Kinerja operasional ISAT konsisten tumbuh dengan rata-rata ROE meningkat selama 5 tahun terakhir. Kami optimis memproyeksikan pertumbuhan CAGR 27,25% pada ROE, 1,46% pada GPM, dan 21,67% pada NPM hingga 5 tahun ke depan. ISAT memiliki likuiditas yang sehat dengan current ratio 0,44 dan quick ratio 0,43. Keduanya konsisten stabil dalam 5 tahun terakhir. Artinya, perusahaan mampu menjaga likuiditasnya dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Perusahaan memiliki manajemen utang yang baik dengan rata-rata DAR 3,52 dan DAR 0,77 yang menurun, menunjukkan kondisi keuangan yang kuat. Evaluasi, kami menggunakan metode absolute valuation DCF FCFF dengan proyeksi 5 tahun ke depan dan relative valuation EV per revenue, EV per EBITDA, P per E dan P per BV dengan bobot 60% pada DCF, FCFF dan 40% pada relative valuation. Pada absolute valuation, analisis kami terhadap biaya ekuitas dihitung dengan menggunakan capital asset pricing model atau CAPM dengan risk free rate sebesar 7,22%, kemudian return market sebesar 11,01%. Untuk high growth saya mematok 0,676 dan stable growth 0,784 dan memperoleh target price sebesar Rp17.399 per lembar saham dengan upside potensial sebesar 57,82% pada absolute valuation. Kami menggunakan relative valuation untuk membandingkan ISAT dengan perusahaan telekomunikasi sejenis di Indonesia, menghasilkan rata-rata EV per revenue sebesar 2,46, EV per EBITDA sebesar 5,17, P per E sebesar 16,8 dan P per BV sebesar 2,56. ISAT masih relatif murah dengan target harga Rp9.987 per lembar atau dengan upside potensial sebesar minus 9,42%. Dengan memberikan weighting 60% pada DCF, FCFF, dan 40% pada relative valuation, kami menargetkan harga ISAT sebesar Rp14.434 dari harga penutupan sebesar Rp11.025 per 19 Agustus 2024 dengan upside potensial 30,92%. Untuk mendukung analisis kami melakukan analisis kemungkinan hasil yang tidak terduga dengan memasukkan variabel yang dapat mengganggu target price ISAT yang kami gunakan dengan menggunakan Monte Carlo simulation serta sensitivity analysis. Kami tetap merekomendasikan buy karena ISAT tetap solid meski dalam skenario ekstrem. Berdasarkan analisis top-down approach, kami merekomendasikan buy on weakness untuk ISAT dengan target harga Rp14.434 yang menunjukkan upside potensial sebesar 30,92% dari harga penutupan sebesar Rp11.025 pada 19 Agustus 2024.